Hello, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bahas tentang skincare, video skincare lanjutan karena ternyata peminatnya banyak banget dan banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan sebenarnya mungkin video ini bukan kelanjutan, tapi aku lebih elaborate kenapa sih gitu. Apa aja produk yang aku pernah coba, sampai dari yang aku pernah ceritakan dari yang benar-benar nggak ada masalah kulit apa-apa bisa sampai kayak parah banget gitu loh. Dan disclaimer dulu, ini aku cerita maksudnya berdasarkan pengalaman aku. Aku nggak cocok pakai semua ini, bukannya aku menjelekkan certain produk ya gitu, tapi aku membagikan pengalaman aku. These are the stuff yang aku pernah coba dan aku nggak cocok. Untuk video sebelumnya, yang video full tentang sharingan skincare aku akan kasih link. I don't know how to do this YouTube, but maybe below or maybe aku attach di atas. Let's see. Like I said, video yang skincare yang sebelumnya itu sebenarnya itu video yang aku post di my Instagram dan aku post di YouTube akhirnya. Jadi sebenarnya di Instagram itu di bawah video itu ada caption dan lengkap banget. Untuk kalian yang belum tahu my Instagram itu @elizabeth.zenifer. Dan hashtag yang untuk skincare itu hashtag Eliz Personal Tips 22, Eliz Personal Tips 22. Jadi ya aku harus kembali lagi ke caption aku. Jadi aku bacain untuk kalian yang bukan follower Instagram aku. Jadi di pertama banget aku jelasin produk skincare apa yang aku pernah pakai. Dan again disclaimer, ini bukannya menjelekkan produk, tapi ini apa yang aku pernah coba. Dari yang aku kulitnya mulus banget terus aku ikut-ikutan dan akhirnya karena udah jerawatan, ya pastinya aku mencari cure dong ya. Yang mana yang cocok, orang bilang ini bagus, aku cobain. Orang bilang itu bagus, aku cobain. Aku cobain semuanya dalam waktu beberapa tahun, makin parah, sampai akhirnya seperti yang aku pernah post itu, yang benar-benar kayak monster jerawat banget. Dari yang mulus sampai monster jerawat banget. So, produk yang aku pernah coba in terms of skincare yang bisa kalian beli ya, bukan preskripsi gitu. Merek Shiseido, Clinique, La Mer, Bioderma, Biotherm, Laneige, SK2, Almay, Avon, Aveda, Biore, Bless, Bayon. Nah, Bayon ini aku cocok tapi di Indo nggak ada. Dia tuh base-nya tuh natural, kayak pakai kencur, pakai kunyit, pakai cinnamon. Itu aku cocok, tapi sayangnya di Indonesia nggak ada. Clean and Clear, Garnier, Clearasil, Cetaphil, aku ada yang cocok juga, kayak cleansernya gitu aku cocok. DDF, Murad, Proactive, Dermalogica, Philosophy, Perricone MD, La Roche, 3Lab, Mario Badescu, Dr. Brand, Dr. Jart, Dr. Secret, Kiehl's, L'Occitane, Neutrogena, Nu Skin, Obagi, Olay, Pond's, Sari Ayu, Mustika Ratu, Origins, MD Cosmeceuticals, ROC, The Body Shop, itu aku cocok untuk tea tree oil-nya, Face Shop, SkinCeuticals, St. Ives, Estee Lauder, Eviderma, itu cocok banget semuanya, tapi harus disertai dengan treatment. Dan Kose. Intinya dari semua itu tuh masih ada lagi kayak produk-produk yang kalian bisa beli di supermarket atau apa, aku cobain. Aku jabarin semua ini bener-bener bukan menjelekkan, tapi aku mau kasih gambaran. Maksudnya banyak banget, tau gak sih, orang tuh yang kayak ngeliat aku dulu gitu ya, ngeliat aku parah banget terus kayak yang datang ke aku gitu dan bilang kenapa kayak nggak coba disembuhin gitu. Bahkan ada orang yang actually ngomong gitu, dikiranya aku tuh nggak pernah kayak nyobain gitu untuk gimana menyembuhkan, dikiranya I'm happy with my skin gitu separah itu. Ya enggak lah ya, maksudnya I've tried everything and anything yang kayak orang bilang ini bisa, itu bisa, aku coba dan aku berusaha gitu untuk mencari cure itu. Dan sekian banyak itu bukan kayak dipakai sebentar ya, maksudnya aku kan jerawatan dari 2001 sampai 2011 akhirnya baru pakai skincare yang dulunya aku pernah share. Jadi dalam kurun 10 tahunan gitu, belasan tahun lah. Jadi bukannya kayak short period of time gitu loh nyobanya gitu, lumayan lah gitu, berapa bulan baru ganti dan akhirnya makin parah gitu loh. Terus next one itu kan kalau kayak skincare ya. Terus kalau dokter nih, semua dokter ini pastinya bagus, makanya direkomend ke aku dong ya. Jadi mereka tuh dokter-dokter hebat, dokter bagus, tapi it's just kayak aku nggak cocok aja gitu loh sama treatment yang mereka kasih, atau jenis kulit aku udah terlalu komplikasi atau kayak gimana, aku nggak ngerti deh pokoknya.
Aku pernah ke dokter Tony Handoko, dokter Lik Chandra, dokter Sondang, dokter Harliana, dokter Utama, dokter Mutia, which is a good doctor, dokter Freddy, dokter Irfan, dokter Kun, dokter Otto, dan masih banyak lagi, cuman ya itu yang aku inget. Dan jadi bukan cuman kayak krim dokter gitu, tapi mereka juga kayak suggest treatment, aku ikutin, mau sampai kayak di laser yang kayak di Patri, sampai kayak gosong berdarah satu muka, mau di laser apa, mau di sinar apa, aku ikutin. I trust them when I try something, dan aku ke satu dokter pasti aku percaya sama dia. Terus minum obat yang antibiotic base, atau yang Roaccutane base, atau yang ya kayak Roaccutane, Nimigen, Interdoxin, Doxycycline, sampai obat KB Dian 35 gitu aku juga cobain gitu loh. Terus klinik kecantikan kayak Natasha, Eviderma, which is the best one among semuanya, Carla, Miurat, terus apa lagi ya, pokoknya treatment yang kayak, oh kamu facial deh pakai coba benzoyl peroxide atau glycolic acid atau salicylic acid, apapun lah gitu, lactic acid, alpha hydroxy acid yang sulfur base, punya skincare, retinoid, isotretinoin, pokoknya anything, kayak laser kayak IPL, HF, blue light, eye clear, chemical peel segala macem, oxygen laser segala macem, dan you know, there's so many things I have tried. Itu aja yang aku mau kasih tahu kalian. Jadi bukannya aku membiarkan muka aku seperti itu dan aku nggak pernah coba anything. I'm just saying kayak dulu aku bener-bener coba bener-bener absolutely semuanya gitu yang orang ngomong gitu. Bahkan kayak coba kamu akupuntur, coba kamu ke Sinse, minum kayak rempah, mungkin kayak darah kamu kotor, coba kamu treatment kayak minum jus pare segelas every morning, coba minum ini, minum apa segala macam deh. Pokoknya I've tried herbal, non-herbal, everything. I just wanna tell you guys seberapa I suffer from all that gitu loh. Dan benar-benar aku share semua ini bulan Mei 2017 kayaknya waktu itu, karena I really want to kasih tahu kalian gitu loh, karena aku percaya pasti ada some of you yang seperti aku gitu, yang struggle seperti aku. Dan akhirnya dengan segala macam yang udah pernah dicoba, aku decide kayak oke, logic yang aku pernah jabarin, my skin itu organ, it's sensitive, it's gentle, ini sesuatu yang alami. Jadi aku mulai mencari skincare yang gentle, yang alami, dan saat ini aku sudah beralih ke 90% lah ke skincare yang organik dan natural gitu loh. Dan I think itu yang membuat aku sembuh gitu loh, yang treatment itu aja gitu yang bener-bener menurut aku cocok dan berhasil akhirnya. Jadi perjalanan itu dari 2011 aku mulai dari yang mulus, bener-bener nggak ada komedo, pori-pori kecil, rapet semua gitu, sampai pertama tuh jerawat aku di sini karena aku pakai kacamata. Waktu itu kan kuliah, aku pakai kacamata dan jerawat aku mulai di sini tuh kayak beruntusan doang. Terus lama-lama di jidat, lama-lama di pipi, yang paling parah di pipi. Terus pokoknya aku kayak kalau misalnya cobain skincare gitu, kayak terutama dari dokter atau minum obat yang mereka prescribe, biasanya tuh lumayan kayak meredam. Tapi kalau misalnya kayak stop, tambah parah, dan tambah parahnya tuh kebanyakan di kayak hairline, terutama di sini. Kayak di sini tuh aku pernah kayak mengerikan banget, kayak bernanah, tapi kayak di sini kayak di rahang gitu loh. Dan setiap kali aku ke dokter, semuanya pada bilang tenang aja, kamu pasti sembuh sama aku segala macem. Dan aku benar-benar nurut, aku benar-benar percaya. Tapi akhirnya ya gitu, pakai skincare dokter kebanyakan nggak boleh kena sinar matahari dan perih. Dan ada salah satu skincare dokter yang even ketika aku pakai, aku harus kayak nahan napas dan perih dan nangis setiap kali gitu. Itu udah aku lewatin deh semuanya. One day aku udah pernah cerita di Instagram, di caption, aku temenin mama aku ke satu klinik dokter kecantikan, klinik kecantikan, dimana mamaku facial gitu di sana, dan konsul gitu sama dokternya. Dan aku tuh bener-bener udah give up gitu, aku udah give up on everything. Jadi aku bener-bener cuman purely nemenin aja. Terus dokter ini baik banget, dia lihat muka aku, dia bilang gini, kamu kasihan banget gitu loh. Maksudnya aku at that time I was
only 22 years old kayaknya, atau nggak tau lah, masih muda lah gitu. Dia bilang sayang banget gitu loh, kamu nggak jelek tapi kamu punya kulit kayak gini, dan I just wanna tell you, dia bilang, bahwa tidak akan ada dokter termasuk saya yang bisa menyembuhkan kamu. Cuman kamu yang bisa nyembuhin diri kamu sendiri, yaitu dengan stop putting chemicals on your skin. Terus aku shock gitu, maksudnya ini dokter kulit, tapi dia bilang dia nggak bisa cure aku. Dan aku benar pertama kalinya ketemu dokter yang kayak gitu, se-honest itu. Dan dia bilang ya stop putting chemicals on your skin. Terus dia jelasin ke aku logika. Dia kan ada kayak mesin scan, dia scan kayak bagian kulit sini aku. Dia bilang coba compare kulit sini kamu itu semuda ini, seplum ini, dan sesehat ini, dan kulit wajah kamu tuh kayak begini, udah kayak berapa kali lipat dari kayak umur kamu sebenarnya, dan udah hancur, dan udah jaringannya, dan udah layernya udah nggak karuan. You know why? Katanya because kamu nggak pernah pakai apa-apa di sini, dan sedangkan wajah kamu pakai all this stuff yang kayak semuanya selama kayak 10 tahun, belasan tahun gitu. I put everything, I try everything. Aku udah harm kulit aku sendiri gitu loh. Jadi jaringan-jaringan aku tuh udah rusak, peredaran darah yang ada di dalam kulit wajah aku tuh udah rusak gitu. Dan dia menyadarkan aku banget. Dia bilang stop putting anything on your skin. Try untuk be gentle to your skin. Try untuk be as natural as possible to your skin. Dan itu yang bisa nolong kulit kamu. Dan jangan kaget kalau kamu memulai semua itu akan semakin parah, karena jerawatnya kan tidak di attack gitu loh. Jadi jerawat kita itu nggak di attack, tapi kita juga stop attacking our skin. Jadi ketika kita pakai obat, memang kita attack jerawat kita, tapi kulit yang nggak ada jerawat itu juga kita attack sebenarnya. Jadi secara nggak langsung memang kita nyembuhin jerawat ya, tapi kita melukai dan put harm into our skin yang nggak kenapa-napa dan menjadi ada apa-apa. Itu logika yang dia jelasin ke aku. Terus aku bilang, berarti kalau aku punya anak, bagusan nggak usah diajarin pakai apa-apa dong dok. Terus dia jawab, benar banget, dia bilang. Kalau misalnya nanti kamu punya anak, paling sekadar sunblock aja. Sisanya nggak usah kayak kecentilan, pakai ini itu. Bayangin, she's a doctor dan dia punya klinik besar, tapi dia baik banget gitu loh, dia kasih aku itu. Dan dia jelasin, kalau misalnya kamu mau pakai sesuatu, pakailah yang gentle, yang natural, atau pakailah kayak vitamin base gitu loh. Jangan yang kayak, yang kayak obat-obatan atau kayak yang keras gitu. Jadi dari situlah aku mulai kayak bener-bener kayak ketampar, dan dari situ aku bener-bener determine untuk bertekad untuk change my whole regime dan ikutin apa yang menjadi saran dia. Dan bener, setelah aku ganti skincare menjadi yang gentle dan more gentle and natural itu, jerawat aku tuh bener-bener kemana-mana. Tapi kenapa aku tetap continue? Jadi 2 tahun tuh jerawat aku tambah parah, bukannya tambah baik ya. Tapi kenapa aku continue? Karena di kulit yang gak jerawatan, I really bener-bener notice banget kulitnya itu sehat. Kulitnya itu bener-bener gak kering, yang kayak bener-bener kenyal, plump, sehat gitu, kayak kulit sehat. Ngerti kan? Kayak kalau kulit yang dikasih obat-obat gitu sama dokter tuh pasti kayak iritasi, tipis, merah, kering, gak karuan, kayak kelupas-kelupas gak jelas gitu kan. Tapi ini enggak gitu. Jadi memang aku jerawatnya makin parah, kayak dikeluarin. Kayak mungkin apa yang selama ini di dalam yang semestinya keluar, dan ataupun semua toxic racun yang aku put into my skin itu kayak dikeluarin gitu seketika gitu. Kayaknya selama 1-2 tahun jerawatku semakin parah. But I don't give up, karena aku lihat gitu, kulit yang gak keluar jerawat itu sehat gitu loh. Dan aku inget gitu, dan itu benar-benar masuk akal banget buat aku. That's why I continue. Oke, jadi itu kira-kira background skincare apa aja aku pernah pakai. Karena nggak tahu ini udah berapa menit, aku juga udah nggak tahu. Tapi next aku bakal bikin video lifestyle aku seperti apa, karena lifestyle dan cara makan dan pola tidur, like seriously, aku bakalan buka-buka nama kalian lifestyle aku seperti apa ketika aku kuliah di Amerika itu, sampai bisa muka aku seancur itu. Karena aku juga percaya selain semua skincare ini yang aku coba dan dokter-dokteran yang aku coba gitu, juga berperan lifestyle aku yang nggak benar gitu. Jadi
I'm gonna do that in my next video karena aku takut ini terlalu panjang. But please stay tuned, please subscribe, like this video, dan share this video to your friends yang punya masalah kayak gini. Karena maybe mereka juga facing the same thing as me. Dan itu sih tujuan aku pokoknya. And I'm gonna see you on my next vlog tentang background lifestyle aku gitu loh selama dulu itu, dan apa aja yang menurut aku not good for our skin, yang benar-benar aku ngerasain ngefek buruk ke skin kita, dan semua ini based on pengalaman aku. I'm not a doctor, I'm not a skin doctor. I share everything purely berdasarkan pengalaman aku aja yang punya kulit mulus banget sampai hancur banget, dan sekarang udah nggak jerawatan, but bener-bener bopengan banget. Aku bakal jelasin juga kenapa aku bisa bopengan dan why ada orang jerawatan yang nggak bopengan dan ada orang jerawatan bopengan, dan aku termasuk yang bopengan. And aku bakalan bahas tuntas deh pokoknya. Okay, so if you have any question, you can comment down below juga. Nanti kalau misalnya aku ada waktu pasti aku baca, dan I will try to answer it di video selanjutnya. See you!